Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok Muhammad Zaidan Hakiki, Elsa Alifianti, Anizar Diva, Rizka Nabila Nurhidayati, dan Anissa Dwi Wulandari akan menjelaskan tentang analisis nilai-nilai kemanusiaan prosa fiksi sesudah kemerdekaan tahun 70-an pada novel Ronggeng Tugu Paru dan Bumi Manusia. Nilai kemanusiaan. Nilai sendiri merupakan seperangkat kebiasaan atau aturan yang diakui kebenarannya oleh semua anggota masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Nilai merupakan gagasan kolektif bersama-sama tentang apa yang dianggap baik, penting, diinginkan, dan dianggap tidak baik, tidak penting, layak dalam hal kebudayaan. Nilai juga menunjukkan pada hal yang penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kauf menyebutkan bahwa nilai adalah kepercayaan yang digeneralisir dan berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai. Nilai sendiri adalah suatu pertimbangan baik atau buruk dalam suatu masyarakat yang nantinya sudah diterima dan menjadi kebiasaan dan kebudayaan dalam masyarakat tersebut, juga sebagai tolak ukur suatu norma yang sudah menjadi kesepakatan dalam suatu masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang bersifat mendidik. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia, meliputi cinta kasih, penderitaan, keadilan, tanggung jawab, kegelisahan, dan juga harapan. Nilai kemanusiaan, nilai yang memanusiakan manusia. Dengan demikian, manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu memiliki rasa berperi kemanusiaan, bukan berperi kehewanan, dan memuliakan sesama manusia yang lain. Menurut Nurgiantoro dalam Mata Sastra menyatakan, jenis ajaran moral dapat mencakup masalah yang boleh dikatakan bersifat tak terbatas, mempersoalkan nilai-nilai humanis berkaitan erat dengan persoalan manusia dan persoalan moral. Ajaran moral itu sangatlah luas. Dapat meliputi hidup dan kehidupan, yaitu masalah yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan berarti kesadaran sikap, kognitif, efektif, dan juga psikomotor, sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama yang merupakan tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagai mestinya. Mengenai nilai kemanusiaan menjelaskan undangan setiap manusia tersendiri, bagaimana pandangan tersebut berkaitan dengan nilai kemanusiaan dalam struktur yang disebut sebagai adat istiadat dan tingkah laku. Maka dari itu, kecenderungan manusia menilai kulturnya adalah yang baik, benar, dan beradab. Namun juga sebaliknya, pandangan orang lain terhadap adat istiadat dan tingkah laku akan dianggap atau dipandang aneh, juga primitif. Setiap unsur yang ada selalu memiliki pendapat adat istiadat dan tingkah laku yang berbeda dan tidak bisa diukur dengan kultur lainnya. Maka dengan ini diharapkan seseorang mampu untuk bersikap bijaksana dalam menilai suatu realitas sosial di sekitarnya secara objektif. Yang ketiga adalah nilai kemanusiaan dalam sastra. Keberadaan nilai kemanusiaan atau juga bisa disebut dengan moral dalam karya sastra tidak lepas dari pandangan pengarang tentang nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Ajaran nilai kemanusiaan tersebut pada hakikatnya yang merupakan saran atau petunjuk agar pembaca memberikan respon atau mengikuti pandangan pengarang. Ajaran nilai kemanusiaan yang dapat diterima oleh pembaca biasanya yang bersifat universal dalam arti tidak menyimpang dari kebenaran dan juga hak asasi manusia. Pesan moral sastra lebih memberatkan pada kodrati manusia yang hakiki, bukan pada aturan-aturan yang dibuat, ditentukan, dan juga dihakimi manusia. Jenis nilai kemanusiaan dalam karya sastra sangat bervariasi dan tidak terbatas jumlahnya.
Segala persoalan hidup dan kehidupan dapat diangkat sebagai ajaran dalam karya sastra. Menurut Nurdiantoro, persoalan yang ada dalam kesusastraan dapat dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, dan juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Analisis nilai kemanusiaan novel Duku Paro. 1. Persoalan manusia dengan manusia lainnya. A. Cinta kasih orang tua terhadap anak. Kang, kata istri Santayib dengan mata terbelit lurus ke depan. Serintil Kang, bersama siapakah nanti anak kita Kang? Aku tak tega meninggalkannya Kang. Dalam percakapan tersebut, terlihat bahwa istri Santayib merasa tak kuasa meninggalkan Serintil, sang anak yang masih bayi. B. Membantu sesama. Terlalu besar, ujar Rasus mengejutkan Serintil. Perawan kecil itu mengangkat muka. Aku bersedia membuatkan bedongan untukmu, sambung Rasus menawarkan jasa. Tak usah, kalau mau, ambilkan aku daun bacang. Nanti bedongan ini lebih baik, jawab Serintil. Dalam percakapan tersebut, Rasus melihat mahkota dari daun nangka yang dibuat Serintil terlalu besar untuk kepala Serintil. Maka daripada itu, Rasus menawarkan diri membantu Serintil membuat mahkota daun nangka yang lebih pas. C. Toleransi. Biarlah, bagaimana juga aku yang harus mengalah dengan mulai belajar menerima kenyataan bahwa di luar tanah airku yang kecil berlaku nilai-nilai yang lain. Terlihat dalam paragraf tersebut, terdapat kata mengalah yang menunjukkan bahwa Rasus paham dan memaklumi perbedaan antara nilai-nilai yang berlaku di luar tanah airnya atau Duku Paro. Berbagi pengetahuan. Hubunganku dengan Sersan Slamet lebih dapat dikatakan sebagai hubungan pribadi daripada sebagai hubungan antara seorang Tobang dan seorang Sersan. Dia banyak bertanya tentang diriku, asal-usulku, bahkan sekolahku. Dia mengajariku menulis dan membaca setelah mengetahui aku tak pernah bersekolah. Berbagai kisah diceritakannya padaku. Pada kalimat dia mengajariku menulis dan membaca setelah mengetahui aku tak pernah bersekolah, menggambarkan di mana Sersan Slamet yang berbagi pengetahuan kepada Rasus karena Rasus yang tidak pernah sekolah. Saling mengenal. Sepasang tangan menutup mataku dari belakang. Sejenak aku tidak bisa menebak siapa yang datang. Namun ketika tercium bau bunga kenanga serta kuraba kulit tangan yang halus, aku segera memastikan Serintil orangnya. Dari paragraf di atas terlihat Rasus dan Serintil yang saling mengenal satu sama lain. Rasus yang dapat mengenali Serintil dari bau bunga kenanga yang melekat padanya dan tangannya yang halus. F. Seksualitas. Novel Ronggeng Duku Paro ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Serintil yang memiliki jalan hidup sebagai seorang ronggeng di usianya yang cukup muda. Serintil memilih profesi sebagai ronggeng karena bakat menari yang dia miliki, seperti tergambar pada kutipan berikut. Siapa yang akan percaya? Tak ada seorang pun yang pernah mengajari Serintil menari dan berterbang. Siapa yang akan percaya? Belum sekalipun Serintil pernah melihat pentas ronggeng. Ronggeng terakhir di Duku Paro mati ketika Serintil masih bayi. Tetapi di depan Rasus, Warta, dan Darsun, Serintil menari dengan baiknya. Dalam menulis novel ini, Ahmad Tohari, sang pengarang, sangat pandai dalam membuat karya sastra yang feminisme, sehingga karakter perempuan pada novel ini menjadi lebih hidup dan sama dengan realita yang ada walaupun beliau bukan pengarang perempuan. Hal ini terlihat di mana tokoh Serintil yang memiliki perang batin di mana dia harus menyerahkan keperawanannya saat dia masih umur belasan tahun karena hukum yang berlaku bagi ronggeng di Duku Paro, seperti tergambar pada kutipan berikut. Serintil mengisah seorang diri, baginya alangkah lambat waktu berjalan. Ingin dia hari segera menjelang pagi, dia ingin segera menemui dirinya telah selesai menjalani buka kelabu. Novel ini juga mengangkat sisi seksual dari perempuan. Seks digunakan untuk mempertahankan kebudayaan di Duku Paro. Kegiatan tersebut merupakan pemaksaan dan penindasan terhadap perempuan, di mana itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok dengan dalih untuk melestarikan adat leluhur.
Hal ini dibuktikan dengan beberapa adegan cerita yang menunjukkan birahi dan penindasan terhadap perempuan dari sisi tubuh dan seks. Seperti, aku menduga keras Serintil mulai dihantui kesadaran bahwa Nyai Katarja telah memijit hingga mati induk teluknya, peranakannya. Suami istri dukun ronggeng itu merasa perlu berbuat demikian sebab hukum Dukuh Paruk mengatakan karir seorang ronggeng terhenti sejak kehamilan yang pertama. Novel ini juga mengungkapkan eksploitasi seksual yang menggambarkan birahi dan tubuh seperti, rasanya sebagai anak laki-laki tak ada yang salah pada tubuhku. Melihat Serintil telanjang bulat di hadapanku, aku teringat kambing jantanku bila sedang birahi. Jantung memompa darahku ke segala penjuru. Pada bagian organ tertentu, arteri begitu padat berisi darah hingga mengembung dan menegang. Kehendak alam terasa begitu perkasa menuntutku bertindak. Dalam novel ini, keindahan tubuh Serintil digunakan oleh Nyai Katarja selaku dukun ronggeng untuk mendapatkan harta dari para laki-laki. Ini merupakan penindasan bagi perempuan di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan dan harta sedangkan perempuan hanya barang yang diperjualbelikan. Perbuatan itu membuat Serintil merasa kasihan kepada orang yang dia cinta. Oleh karena itu, sebelum acara buka kelabu, dia mempersembahkan dirinya untuk Rasus yang dia temui di belakang rumah Nyai Katarja. Seperti tergambar sebagai berikut. Aku benci, lebih baik kuberikan padamu. Rasus, sekarang kau tak boleh menolak seperti kau lakukan tadi siang. Di sini bukan perkuburan, kita tak kenal kutukan. Kau mau bukan? Sepatah kata pun aku tak bisa menjawab. Kerongkonganku terasa tersekat. Karena gelap, aku tak dapat melihat dengan jelas. Namun, aku merasa Serintil melepas rangkulanku. Kemudian sibuk melepaskan pakaiannya. Eksploitasi seksual pada novel Ronggeng Dukuh Paruk ini memberikan dampak pada sang tokoh perempuan atau Serintil. Dampak yang dominan muncul adalah dampak psikologi. Ketika Serintil berumur 23 tahun, dia mulai sadar di mana perkawinan itu sangatlah penting. Dengan begitu, Serintil meminta Rasus, sang laki-laki yang dia cintai, untuk menikahinya. Namun, Rasus menolak dengan alasan bahwa Serintil adalah seorang ronggeng, seperti tergambar pada kutipan berikut. Aku, Rasus, sudah menemukan diriku sendiri. Dukuh Paruk dengan segala sebutan dan penghuninya akan kutinggalkan. Tanah airku yang kecil itu tidak lagi kubenci, meskipun dulu aku telah bersumpah tidak akan memaafkan karena dia pernah merenggut Serintil dari tanganku. Bahkan lebih dari itu, aku akan memberi kesempatan kepada perdukuhanku yang kecil itu kembali kepada keasliannya. Dengan menolak perkawinan yang ditawarkan Serintil, aku memberi sesuatu yang paling berharga bagi Dukuh Paruk, yaitu ronggeng. 2. Persoalan manusia dengan alam. Pemanfaatan sumber daya alam. 2 bulan terakhir tiada lagi tersimpan di rumah orang Dukuh Paruk. Mereka makan gaplek. Anak-anak makan nasi gaplek. Karbohidrat yang terkandung dalam singkong kering itu banyak yang rusak. Anak-anak tidak berbekal cukup kalori untuk bermain siang malam. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat makan gaplek sebagai pengganti nasi karena 2 bulan terakhir tidak ada lagi padi yang tersimpan. Gaplek sendiri merupakan makanan yang terbuat dari singkong kering. Singkong merupakan salah satu sumber daya alam nabati yang sering dijadikan pengganti bahan pangan padi. Selain itu, singkong juga dapat digunakan untuk bahan dagangan. Seperti tergambar pada kutipan, Siti, seorang gadis seusia Serintil. Setiap pagi, dia membeli singkong di pasar Dawan. Ibunya menjadi penjual berjenis-jenis makanan yang terbuat dari umbi akar tersebut. Ibu Siti tidak berjualan di pasar itu. Selain bahan sumber daya alam nabati, manusia juga biasanya memanfaatkan sumber daya alam hewani seperti tergambar pada kutipan berikut. Sampai hari ini, kiriman bahan makanan belum juga tiba. Padahal persediaan sudah menipis. Kita membutuhkan daging segar. Terus-menerus makan daging dan makanan kaleng tidak baik untuk lambung kita. Jatah untuk pembelian daging segera sudah habis. Kita putuskan berburu babi atau kicen di hutan.
Di dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa mereka akan berburu babi atau kijang di hutan yang merupakan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup karena Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis nilai kemanusiaan di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri. Yang pertama yaitu belajar tersenyum di berbagai keadaan. Terdapat di dalam kutipan, senajan mesem ning atine inyong jane perih temenan. Mulane inyong ora teyeng maning, inyong mung teyeng ngumpo-ngumpo ning jero ati. Pada kutipan di atas, nilai moral yang terkandung pada novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dapat disimpulkan mengajarkan untuk selalu tersenyum di berbagai keadaan dan di depan orang walaupun sebenarnya di dalam hatinya merasa kesakitan. Yang kedua yaitu bekerja keraslah untuk kehidupan. Terdapat di dalam kutipan urat-urat kecil di tangan dan di punggung menegang. Ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Serabut-serabut halus terputus. Perlahan tanah merekah. Ketika akar terakhir putus, ketiga anak Dukuh Paruk itu jatuh terduduk. Tetapi sorak-sorai segera terhambur. Singkong dengan umbi-umbinya yang hanya sebesar jari tercabut. Pada kutipan di atas, nilai moral pada novel Ronggeng Dukuh Paruk dapat disimpulkan mengajarkan untuk selalu bekerja keras meskipun sudah terjatuh-jatuh. Yang keempat yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Poin yang pertama yaitu ritual penyembahan untuk Tuhannya. Terdapat di dalam kutipan, semua orang Dukuh Paruk tahu Ki Seco Menggolo moyang mereka dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya. Kuburan di Ki Seca Menggolo yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Seco Menggolo membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruk berpusat di sana. Pada kutipan di atas, nilai moral pada novel Ronggeng Dukuh Paruk dapat disimpulkan mengajarkan untuk menyembah Tuhannya sesuai kepercayaan masing-masing. Poin yang kedua yaitu berbagai upacara penyembahan. Buktinya terdapat pada kutipan, namun ada Dukuh Paruk mengatakan masih ada 2 tahapan yang harus dilaluinya sebelum Serintil berhak menyebut dirinya seorang ronggeng yang sebenarnya. Salah satu di antaranya adalah upacara pemandian yang secara turun-temurun dilakukan di depan cungkup makam Ki Seco Menggolo. Pada kutipan novel di atas, yang membuktikannya dengan adanya upacara pemandian di depan cungkup makam Ki Seco Menggolo. Selanjutnya yakni nilai kemanusiaan dalam novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri yang terdapat pada novel Bumi Manusia. Hubungan sesama manusia yang terdapat dalam novel Bumi Manusia. Yang pertama, adanya cinta damai dan perdamaian antar sesama. Cinta damai merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan sikap, perkataan, serta tindakan yang sangat diidam-idamkan setiap manusia. Karena hal itu akan membuat orang lain merasa senang dan aman terhadap kehadiran diri mereka. Adanya cinta damai dalam novel Bumi Manusia terdapat pada peristiwa yang dimana Minke salah paham terhadap Miriam. Kemudian Miriam memberikan surat kepada Minke yang isinya adalah sebuah penjelasan dari perdebatan mereka sebelumnya. Dan tujuan dari Miriam mengirimkan surat adalah agar Minke tidak salah paham kepadanya dan mereka tetap berdamai selamanya. Yang kedua, sikap toleransi. Toleransi merupakan sikap membiarkan ketidaksepakatan
serta tidak menolak pendapat orang lain, gaya bahasa, maupun sikap yang berbeda dari diri mereka sendiri. Dan bisa dikatakan toleransi merupakan sikap saling menghargai. Hal ini dapat diketahui pada kutipan Minke, yakni mencoba untuk takkan meluapkan seumur hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sikap toleransi yang dilakukan Minke dengan cara lapang dada terhadap pendapat tajam dari Maryam. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama. Di Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Keberagaman agama yang dimiliki Indonesia dapat diartikan sebagai menghormati, mengindahkan, dan menghargai seseorang yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda dengan yang dianutnya. Tindakan menghargai perbedaan agama dalam novel Bumi Manusia terlihat dari percakapan antara analis kepada Minke yang bertanya tentang agama yang dianut Minke. Pertanyaan tersebut ditujukan agar Minke tidak memakan babi yang dianggap oleh umat Islam adalah binatang yang haram. Dasar dari pertanyaan analis adalah analis berpikir bahwa agama mayoritas di Indonesia adalah Islam. Maka dari itu, ia menanyakan hal tersebut kepada Minke. Selanjutnya, kasih sayang orang. Semua orang tua pasti mempunyai rasa kasih dan sayang kepada anaknya. Semua pasti akan diberikan yang terbaik kepada anaknya, sampai ia rela mengorbankan dirinya atas kebaikan anaknya, terlebih seorang ibu. Seperti kutipan Bumi Manusia yang dimana seorang ibu rela mengorbankan harga dirinya demi anaknya. Hal itu dapat dilihat dari Nyai Antosoro yang membela analis saat melakukan sidang, di mana sidang itu akan memisahkan antara ibu dan anak. Nyai Antosoro tetap mempertahankan anaknya yang akan diambil oleh keluarga Milema, karena anaknya itu termasuk ke dalam keturunan Milema. Bahkan di situ Nyai Antosoro membuat kegaduhan yang mengakibatkan Nyai Antosoro dikeluarkan dari ruangan sidang. Selanjutnya, sopan santun kepada orang tua yang lebih tua. Dalam novel Bumi Manusia menggambarkan adanya bagaimana seharusnya seorang anak bersujud kepada orang tua ketika baru datang. Minke sudah lama tidak bertemu dengan ibunya yang tinggal berbeda dengannya. Minke merasa bersalah karena tidak pernah memberi kabar dan membalas surat yang ditulis keluarganya. Selanjutnya yakni adanya pertentangan antara kelas atas Eropa dan kelas bawah pribumi. Dalam novel Bumi Manusia, orang Eropa digambarkan sebagai orang yang berasal dari kelas atas dan menjadi orang yang terpelajar, memiliki nilai yang tinggi dalam pendidikannya. Berbanding terbalik dengan orang pribumi yang digambarkan sebagai orang yang berasal dari kelas bawah dan tidak berpendidikan. Oleh karena itu, di dalam cerita Bumi Manusia, semua perkataan yang diucapkan oleh orang Eropa harus dipercayai, karena mereka tidak memiliki wawasan tentang apa yang dibicarakan orang Eropa. Selanjutnya, hubungan sosial antara kaum Eropa keturunan pribumi terhadap pribumi dan sebaliknya. Di dalam novel Bumi Manusia menceritakan bahwa Nyai Antosoro adalah seorang pribumi yang menikah dengan orang Eropa, yakni Malema. Kemudian memiliki 2 orang anak, salah satunya adalah analis. Nyai dan analis selalu dekat dengan para pekerja yang bekerja di ladang mereka, yakni dengan orang-orang pribumi sendiri. Mereka juga membela hak-hak yang harus terpenuhi oleh para pekerja. Selanjutnya yakni adanya tindakan penghinaan bangsa kolonial terhadap pribumi.
Ketika bangsa kolonial Belanda datang di Indonesia, mereka sudah mempunyai tujuan untuk menguasai dan menaklukkan bangsa pribumi, yakni Indonesia. Mereka beranggapan bahwa bangsa Indonesia pribumi adalah manusia bawah atau dianggap sebagai manusia yang bodoh, tidak berpendidikan, primitif, dan terbelakang. Berbagai upaya dilakukan oleh bangsa kolonial untuk menguasai bangsa Indonesia, mulai dari adanya peperangan, pengusiran, hingga penindasan terhadap ekonomi pribumi. Seperti lazimnya bangsa Eropa yang menganggap bangsanya lebih berkuasa terhadap manusia pribumi, maka bangsa Eropa melakukan tindakan penghinaan dan cacian kepada pribumi dengan seenaknya. Selanjutnya adanya bentuk tindakan kekuasaan. Bentuk tindakan kekuasaan bangsa kolonial terhadap bangsa yang dijajah merupakan suatu hal yang sudah biasa, seperti adanya kerja paksa, menguasai tanah pribumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adanya bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bangsa kolonial yang sedang menjajah pribumi akan merampas semua hak pribumi, baik merampas wilayah yang dimiliki maupun merampas hak bangsa yang terjajah. Bangsa kolonial memperalat bangsa pribumi, yakni dengan merampas semua hak manusia pribumi dan menguasai segala kehidupan manusia pribumi. Dicabutnya hak Nyai bagi Nyai Ontosoro. Bangsa kolonial bukan hanya merampas tanah dan harta benda bangsa pribumi, tetapi juga merampas hak manusia pribumi itu sendiri. Bahkan aturan hukum bangsa pribumi sudah dikuasai oleh bangsa Belanda. Nyai Ontosoro sebagai ibu kandung dari Annelies bahkan tidak bisa memperoleh haknya sebagai ibu dari anaknya, karena semua hidup bangsa pribumi sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa penjajah. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan bangsa Eropa sangat keterlaluan. Hasil jeripaya dari Annelies dan ibunya akan percuma karena hukum pemerintahan kolonial yang merampas semua hak manusia pribumi. Meskipun Nyai Ontosoro istri dari bangsa Belanda, tetapi dia tidak akan memperoleh haknya karena Nyai Ontosoro adalah keturunan pribumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari novel Bumi Manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita bertakwa kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan bentuk pembuktian setiap manusia kepada Tuhannya, karena di situ kita harus mengendalikan hawa nafsu agar kita dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. B. Sabar dan tawakal. Dalam menjalankan hidup, pastinya setiap manusia mempunyai cobaan yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Namun ujian itu, cobaan yang diberikan Tuhan kepada hambanya, tidak akan melampaui batas kemampuan setiap umatnya, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk Tuhan menguji kesabaran dari hambanya. C. Kerjasama lintas agama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Melihat keanekaragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, maka setiap umat beragama wajib untuk menghormati dan memberi kebebasan pada umat lain untuk melaksanakan ibadahnya. Bekerja sama dengan baik agar kerjasama dapat berjalan dengan baik, haruslah untuk menghargai antara suatu sama yang lain. 3. Hubungan manusia dengan alam.
A. Sikap kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan. Sebagai manusia yang berakhlak, sudah sepatutnya kita memberikan kasih sayang kita kepada semua makhluk, baik kepada tumbuhan maupun hewan. Dalam novel Bumi Manusia juga memberikan pelajaran tentang bagaimana kita harus menyayangi semua makhluk. B. Merasakan kenikmatan alam yang terjadi. Dalam situasi apapun, kita akan merasakan hubungan dengan alam, baik yang kita rasakan secara langsung atau tidak langsung. Seperti kutipan novel Bumi Manusia berikut. Ia mengangguk. Anginnya keras meniup menerjang dari alam luas, seperti dicorongi memasuki lubang jendela, analis menggigil dingin. C. Melestarikan kehidupan. Kebudayaan tidak lepas dari unsur alam sebagai unsur yang selalu menyelinap di alam suatu kebudayaan tertentu. Manusia dan alam seperti dua mata logam yang saling tergantung satu sama lain untuk melestarikan kehidupan. Sebagai unsur budaya, alam akan membawa pada nilai filosofis tertentu yang mengarah pada ajaran kebajikan dan moral. 4. Manusia dengan dirinya sendiri. A. Teguh pendirian. Teguh pendirian dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keyakinan yang tidak berubah atau tetap. Sikap teguh pendirian ini mencakup sikap mengikuti perintah serta menjauhi larangan. Dengan memiliki sikap teguh pada pendirian, maka akan memiliki manfaat seperti tidak mudah terpengaruh tipu daya serta bujukan orang lain. B. Percaya diri. Percaya diri merupakan keyakinan yang terdapat dalam diri guna menyelesaikan tugas serta memilih pendekatan yang efektif. Sikap percaya diri ini mencakup pada keyakinan atas kemampuan yang dimiliki ketika menghadapi lingkungan yang menantang ataupun keyakinan diri atas keputusan yang telah diambil. C. Sikap cinta tanah air. Mencintai tanah air merupakan sikap yang harus tertanam pada setiap warga, setiap negara, agar bisa membela, mengabdi, memelihara, dan melindungi tanah airnya dari berbagai ancaman. Dalam novel Bumi Manusia, terdapat kutipan yang diambil di mana kutipan tersebut menunjukkan adanya cinta tanah air. D. Menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Menjadi orang yang terpelajar merupakan cita-cita semua orang. Karena hal yang demikian akan membuat perubahan pada manusia tersebut dalam bentuk peningkatan tingkah laku, baik peningkatan percakapan, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan, serta berpikir. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.